Keterangan terbaru dari Dede Riswanto yang menyebut semua keterangannya pada 2016 lalu itu palsu, menambah kepingan baru dalam puzzle penyebab kematian dari Vina dan Eki. Apa yang membuat Dede muncul hari ini? Termasuk tekanan apa yang ia dapatkan pada 2016 lalu sampai ia membuat keterangan palsu itu. Saya akan perbincangkan bersama dengan kuasa hukum dari Dede Riswanto, Asidu Huta Barat. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan Asidu Huta Barat, kuasa hukum Dede Riswanto yang menjadi saksi kunci dalam kasus kematian dari Vina dan Eki. Terima kasih, Bung, sudah bersama dengan Nilu. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Saya ingin tahu dulu, seberapa yakin Anda dengan keterangan dari Dede itu? Dede ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Kejanggalan ini begitu banyak sekali. Ini kan rangkaian semuanya. Nah, kita menunggu nih sebenarnya ya ada saksi kuncinya. AF, Dede, Liga Akbar. Liga Akbar sudah mencabut, kemudian Dede nih. Ternyata sama nih sebenarnya peristiwa itu tidak pernah ada. Ditambah lagi sebelumnya kita juga kan sudah sebagai tim Peradi itu kuasa dari ada namanya Okta, Teguh, Pram, Udin. Saksi yang bisa menjelaskan pada saat peristiwa yang disampaikan di dalam BAP AF dan Dede itu, termasuk Liga Akbar, mereka sebenarnya berada di rumah Pak RT. Ini kan alibi. Melihat rangkaian itu kami memiliki keyakinan. Oh, ini semacam puzzle nih. Nah, puzzle ini akan lebih lengkap kalau AF ini juga mengakui. Dia itu dihubungi oleh si AF ini, dia tidak tahu sebenarnya tujuannya ke Polresta Cirebon ini. Oke. Minta diantarkan, begitu diantarkan di sana baru AF menyampaikan tujuannya untuk menjadi saksi. Ya, dalam perkara almarhum Eki dan Vina. AF meminta diantar? Iya, betul. Apakah pada saat sudah sampai di Polres itu, AF dan Dede diperiksa secara bersama-sama atau di ruangan terpisah? Pada saat setelah mereka di Polresta itu, dipertemukanlah kemudian dengan Rudiana. Oh, dia bertemu Rudiana? Bertemu dengan Rudiana. Diarahkanlah begini, begitu. Ini menurut keterangan Dede ya. Jadi kemudian setelah disampaikan begini ya akan yang dituangkan di dalam BAP, ya sudah Dede nggak bisa menolak, dibawalah dia ke ruangan. Makanya peristiwa itu BAP itu 2 September 2016. Nah, itu kan dibuat itu pulnya 9.30 pagi. Padahal itu sebenarnya malam ya. Nah, oh, pemeriksaan AF itu Dede ya, itu malam sebenarnya. AF dan Dede. Malam. Ya. AF dibuat BAP-nya menjadi kalau tidak salah 6 September. Padahal bersamaan itu peristiwanya. Kemudian ada lagi BAP tambahan 23 November ya. Yang sebenarnya poin utamanya menganulir jam yang sebelumnya ya, bahwa mereka melihat itu, ada peristiwa itu. Dimundurkanlah jadi 1 jam. Ya, bahwa jamnya Dede ini ya disebut di handphonenya rusak error. Oke. Nah, tapi Dede sendiri menyampaikan dia tidak pernah datang ke Polda Jabar. Ya silakan cek CCTV-nya 23 November. Dan dia menyatakan itu bukan tanda tangan dia di 23 November BAP tambahan itu. Oke. Jadi Dede itu mengaku berapa kali dibawa ke Polres Cirebon dan memberikan BAP itu? 1 kali itu aja. Hanya 1 kali pada saat mengantar AF di tanggal 2 September 2 itu? September. Oke. Pada saat dia sudah diberikan arahan oleh Ibtu Rudiana, begini-begini yang harus dibicarakan, kemudian dia di BAP kan? Ya. Nah, pada saat di BAP, dia didampingi oleh Rudiana atau dia di BAP sendiri? Ada, kalau saya tidak salah ya. Rudiana gitu ya. mendampingi? Ya. Tadi Anda menyebutkan soal dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mengikuti skenario itu. Ya. Ancaman atau gimana yang dia terima? Jadi gini ya, kalau kita mau sampaikan, kita mungkin harus juga bisa memahami kondisi sosial daripada Dede ini ya. Dia ini kan strata ekonomi ke bawah lah ya, mohon maaf gitu ya. Lantas dia berada di area kantor polisi, melihat polisi. Wajar orang untuk strata seperti Dede ini takut. Pertanyaan saya, apakah Ibtu Rudiana mengeluarkan kalimat ancaman pada Dede? Kalau pengakuan Dede yang ancaman apa tidak ada. Tapi artinya dia diminta baik-baik? Menurut Dede seperti itu, disampaikan saja. Apakah gitu. itu masuk kategori diancam? Tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu? Karena takut, Pak. Takut sama siapa?
Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Itu tekanan itu tidak harus dengan secara fisik. Atau kalimat? Iya, secara psikis pun dia bisa merasakan dia tertekan. Dia di kantor polisi gitu ya, Oke. bertemu dengan polisi dan dalam suasana yang dia ya tertekan. Dede ini mengenal dekat dengan Ibtu Rudiana? Tidak. Tidak pernah Sebelumnya, bertemu? iya, dia baru bertemu pada saat di Oke. Polresta Cirebon itu. Sepengetahuan Dede yang mungkin diceritakan kepada Anda, apakah Aep pernah menceritakan tentang Ibtu Rudiana atau mungkin anggota polisi yang lain yang kabarnya kerap cuci motor di sana? Ada yang dekat gitu, Dengan Aep, ya? di unit narkoba itu. Oke. Ya, sampai bisa nanti motornya itu dibawa sama Aep gitu. Oh, oke. Ada memang. Mungkin Anda juga memperlihatkan namanya, mungkin ada di dalam putusan sidang yang menjadi saksi dan sebagainya? Ini menurut Dede ya, Dede, keterangan ya. Dede. Ya, Vina itu yang dekat dengan Aep. ya, sepertinya bisa dibilang seperti itu. Oke. Setelah proses pemberian keterangan pada tanggal 2 September itu, apakah Dede sempat misalnya diberikan sesuatu oleh Ibtu Rudiana? Tidak. Tidak ada Tidak ya? ada. Oke. Jadi gini, yang pasti dia sebenarnya mendapatkan panggilan. Jadi ada surat panggilan untuk dihadirkan ke persidangan. Surat panggilan itu dari Berarti kejaksaan memanggil. Ya. 2016? Ya, 2016. Kemudian dia hubunginlah Rudiana. Oke. Ini bagaimana? Rudiana bilang, udah nggak usah. Ini menurut Dede. Ada jelas di pernyataannya, tidak usah hadir. kejaksaan yang Untuk memanggil ya untuk datang ke persidangan, tapi Ya. kemudian Ibtu Rudiana mengatakan jangan. Jangan. Sekarang kan sudah ke LPSK ya. Ya. Kenapa minta perlindungan ke LPSK? Apa yang ditakutkan? Ada 3 laporan yang sudah diterima oleh Mabes Polri. Tentunya dalam 3 perkara ini, Dede akan menjadi saksi juga. Dan Dede ini sebagai saksi mahkota kan gitu. Dia sebenarnya juga kalau mau kita sampaikan, ya dia korban juga sebenarnya kan gitu. Dalam hal dia akhirnya memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan dia bisa diancam Iya. dengan hukuman 7 tahun penjara. Atas dasar itu. Atas dasar itu Artinya kita mengajukan. tidak ada ancaman yang membuat dia Bisa harus terjadi ketakutan. nantinya kan Oh, itu kena ada. jadi ini antisipasi ke Iya. sana ya. Kita khawatir, makanya saat ini kita sangat memprotek lah Dede Dede ini. ini. Baik. Bung Asido Huta Barat, kuasa hukum dari Dede Riswanto dan juga yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Milo. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Keterangan baru demi keterangan baru muncul dalam kasus kematian Vina dan Eki. Apakah ini akan membuat semakin terang kasus ini atau justru semakin ruwet kasusnya? Saya akan perbincangkan ini saudara bersama dengan Eva Ahjani Sulfa, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Ikuti saya. Bu Eva, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Bu Eva. Bu Eva, terbaru ada kepingan puzzle baru dari kasus kematian Vina ini, yaitu keterangan Dede Riswanto yang menyatakan bahwa 2016 lalu semua keterangannya itu palsu, peristiwa itu tidak ada. Anda merasa seberapa kuat keterangan ini menjadi titik terang dari semrautnya kasus Vina ini? Keterangan ini sebetulnya bisa jadi membuat terang Oke. atau bisa jadi malah menambah PR bagi penegak hukum untuk memverifikasi kembali karena Oke. ada satu alat bukti tambahan ya berupa keterangan dari Dede ini. Ada 3 tinggal 1. Ya, 1 yang tidak cocok, 2 yang cocok. Ya. 2 yang sinkron plus para narapidana ini hakim bisa akan mengatakan bahwa secara kualitatif Oke. dan secara kuantitatif kita akan mengatakan bahwa peristiwa itu menjadi petunjuknya tidak ada, begitu ya yang hadir. Yang kemudian disorot juga bahwa ketika proses penyelidikan kasus ini 2016 lalu itu minim scientific crime investigation. Bagaimana nih Bu Eva kalau secara hukum ini kita melihat antara scientific crime investigation-nya dengan keterangan saksi ini? Sebetulnya scientific crime investigation adalah satu sistem pembuktian yang menggunakan scientific sebagai alat ukurnya dan biasanya hadir dari yang disebut sebagai keterangan ahli. Atau misalnya kita memerlukan seperti digital forensik dari percakapan para pelaku ini terkait dengan peristiwa itu. Oke, karena ini pembunuhan berencana. Betul. Kalau kita mau bicara soal digital forensik, soal penyadapan, soal bagaimana kemudian tracking terhadap percakapan-percakapan yang terjadi setelah peristiwa itu yang berhubungan dengan peristiwa kematiannya Vina, saya kira itu harus bisa dilakukan dan menurut saya itu justru yang penting.
Oke. ya untuk kita melihat pada pasca peristiwa itu apa yang sebetulnya dilakukan oleh para aktor-aktor, baik aktor yang terlibat langsung maupun aktor yang tidak terlibat langsung dari peristiwa itu. Kalau analisa Anda sebagai ahli hukum, bagaimana melihat peristiwa ini? Satu, fenomena ini mencerminkan paradigma berpikir para penegak hukum kita yang masih berpegang pada kecepatan penindakan. Makin cepat satu perkara ditangani itu makin baik. Betul dari sisi itu. Tapi yang negatifnya adalah pada model penanganan peristiwa seperti ini, kadang-kadang bukti itu menjadi serampangan diperoleh. Terburu-buru, ya, sehingga akhirnya banyak hal yang diabaikan. Nah, ini yang terjadi dengan Anda melihat itu peristiwa yang ini. terjadi peristiwa Saya ini? melihatnya seperti itu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Dede sudah mencabut laporannya, begitu. Anda melihat ada peluang Dede jadi justice kolaborator atau justru dia bisa terkena obstruction of justice? Saya lebih suka untuk sikap kita kepada dia adalah sebagai justice kolaborator barangkali gitu. Karena niat baik dia untuk kemudian mau membantu untuk mengoreksi peristiwa ini itu menjadi satu catatan. Entah nantinya kita lihat saja ya kepada diri Dede, harusnya kalau kita mengacu pada undang-undang LPSK seperti halnya Eliezer, gitu ya, ini justru tidak dituntut gitu ya atas peristiwa sumpah palsunya. Itu yang menyebabkan kita mendorong dia untuk confident menyatakan apa yang sesungguhnya benar terjadi. Karena kalau dia diancam-ancam takutnya nanti hatinya bergerak ke arah yang lain lagi ya. Pada 2016 lalu Dede kemudian Aib itu tidak dihadirkan dalam persidangan, padahal dia berusia di atas, maksudnya umurnya 21, di atas 20 tahun lah ya Bu Eva ya. Apakah itu hal yang normal dalam sebuah persidangan, saksi yang melihat dan mengetahui satu peristiwa tidak dihadirkan dalam persidangan? Harusnya tidak ya. Yang namanya saksi itu satu alat bukti yang penting dalam proses peradilan pidana. Jadi kalau misalnya pada 2016 lalu saksi mahkotanya ibaratnya, saksi kuncinya itu tidak hadir dalam persidangan, tidak memberikan keterangannya, hanya berdasar BAP saja, kita boleh menyebut bahwa proses persidangan itu cacat? Saya tidak mengatakan cacat, tapi tidak sempurna barangkali ya. Tidak sempurna ya? Tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini yang justru berbahaya. Karena berdampak pada posisi hakim di dalam menyimpulkan tentang peristiwa ini dan menyatakan siapa pelakunya itu menjadi keliru. Dan itu bisa jadi celah untuk memenangkan PK yang diajukan oleh para terpidana mungkin? Saya kira tergantung, kalau menang atau kalah kita tunggu saja ya teman-teman hakim di Mahkamah Agung menilai itu, Mbak Nila. Apakah kemudian ini perlu ditarik ke misalnya, karena banyak juga yang meminta konstruksi ulang kasusnya, ditarik kemudian ke Bareskrim, atau mungkin MA mengambil alih atau bagaimana? Itu saya kira Mahkamah Agung juga harus turun tangan sebagai yudik faksi. Yudik faksi itu pihak yang langsung melihat pada faktanya gitu ya, pada kejadian-kejadian yang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Baik. Ibu Eva Ahjani Sulfah, pakar hukum atau ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Bu Eva. Sama-sama Mbak Nilu.